Ya, walaupun memang sudah ada respon dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu responnya ini seperti apa? Kita ajak Anda pemirsa langsung menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada rekan kami Syamsul Ma'arif yang akan berbincang langsung dengan perwakilan hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Syamsul Ma'arif, silakan. Baik, Vinana dan pemirsa, benar sekali saya saat ini berada di Pengadilan Negeri Makassar. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa kemarin IKAHI atau Ikatan Hakim Indonesia menggelar aksi cuti bersama sebagai salah satu bentuk solidaritas atas tuntutan para hakim ini terkait dengan hak keuangan dan hak fasilitas yang dituntut oleh para hakim yang konon katanya dimulai tuntutannya mulai sejak tahun 2012 hingga 2024 ini masih belum terpenuhi. Dan buntutnya adalah aksi cuti bersama yang dilakukan oleh hakim se-Indonesia. Tentunya kita sangat penasaran sebenarnya seperti apa maksud dari aksi cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim ini. Dan untuk mengetahuinya saat ini saya di Pengadilan Negeri Makassar ini sudah bersama dengan salah satu hakim di tempat ini, yakni Hakim Joni Cole. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak, dari TV One. Pak, ini kemarin kita ketahui bersama bahwa hakim se-Indonesia menggelar aksi cuti bersama dari tanggal 7 hingga tanggal 11 Oktober ini. Nah, bayangan pemirsa, bayangan warga, tidak ada aktivitas persidangan di dalam pengadilan negeri ini. Seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi pada prinsipnya kami ingin meluruskan pemberitaan ini bahwa seruan aksi secara moral yang disuarakan oleh teman-teman dari Solidaritas Hakim Indonesia itu pada prinsipnya bukan bersifat memaksa. Jadi seruan moral itu merupakan himbauan kepada hakim-hakim di seluruh Indonesia untuk bagaimana menyatukan barisan, merapatkan kekuatan guna mendukung aksi teman-teman dari Solidaritas Hakim Indonesia di Jakarta. Jadi pelayanan publik terhadap dari hari Senin tanggal 7 sampai hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024 tetap berjalan seperti biasa. Jadi kami di sini tetap mengacu pada SK Dirjen Badilum nomor 3239 tahun 2018 tentang pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan negeri. Itu kami tetap berkomitmen, khususnya hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar ini tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi dan tugas yudisial sebagaimana yang diamanatkan oleh pimpinan kami di Mahkamah Agung. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 11 itu bukan berarti kita mogok, tidak benar seperti itu. Sebagaimana yang sudah saya tegaskan tadi bahwa SK Dirjen Badilum 3239 tahun 2018 tentang PTSP tetap berjalan seperti biasa. Mungkin rekan-rekan dari media di sini bisa melihat bahwa ruang PTSP kita tetap terbuka bagi para pengguna dan pencari keadilan. Nah, bagi hakim yang merasa bahwa jadwal persidangannya itu tetap dilaksanakan untuk hal yang urgent dan krusial sifatnya. Seperti tadi contoh, saya baru selesai menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Jeneponto nomor 68 dan 69 dengan agenda tuntutan. Kemudian saya baru selesai juga melaksanakan agenda penetapan nomor 535 yang dilakukan oleh pemohon atas nama Suhartini. Jadi secara teknis yudisial proses persidangan tetap berjalan. Pak, ini ada slide pita nih Pak di lengan Bapak, Pak. Artinya apa Pak? Pita putih ini melambangkan komitmen kami. Komitmen perjuangan yang harus terus kami laksanakan, kami tegakkan guna mendukung rekan-rekan dari Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut perbaikan terhadap pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan tunjangan hakim yang berada di pengadilan negeri di bawah Mahkamah Agung. Pak, kemarin kan setelah rapat dengar pendapat DPR, Presiden terpilih Pak Prabowo sudah menelpon gitu kan dan diperdengarkan di seluruh forum. Nah, setelah telepon itu apakah sudah ada dampak atau implikasi dari tuntutan dari hakim ini, Pak? Jadi pada prinsipnya kami hakim-hakim Republik Indonesia ini yang bergaung di bawah Badan Yudisial Yudikatif Mahkamah Agung merasa bersyukur
bahwa sudah ada goodwill dan political will dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk bagaimana menjalankan amanah yang sudah diemban melalui putusan hak uji material tahun 2018 itu. Jadi pada prinsipnya kami berterima kasih bahwa sudah ada atensi dari pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober. Besar harapan kami para hakim se-Indonesia untuk dapat diejawantahkan oleh pemerintah pusat guna memperhatikan kesejahteraan dan keamanan hakim. Ya, Pak, ini kan tuntutannya aksi cuti bersama ini dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Nah, jika saja ternyata setelah tanggal 11 tuntutan dari hakim ini tidak terpenuhi, tidak terrealisasi seperti yang hakim-hakim ini harapkan, apa selanjutnya, Pak? Jadi untuk menjadi pengetahuan bersama bahwa ketika kita menjadi hakim, kita sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas dan panggilan negara. Apapun itu keadaannya, apapun itu kondisinya, kami hakim Indonesia tetap berkomitmen untuk menjalankan secara profesional, secara berdedikasi, secara berintegritas dalam mewujud nyatakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi seruan untuk tanggal 7 sampai 11, apabila pun pemerintah tidak menindaklanjuti dengan segera, itu tidak mempengaruhi kami untuk tetap melaksanakan tugas dan panggilan kami selaku hakikat daripada hakim Indonesia yang berwibawa, yang berintegritas dan profesionalisme, serta berdedikasi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pak, aksi cuti bersama hakim-hakim se-Indonesia dari Makassar ini, apakah juga akan ada perwakilan nih Pak yang ke Jakarta yang benar-benar cuti atau hanya simbolis saja Pak? Dari 48 orang hakim ad hoc maupun hakim karir. Hakim ad hoc di sini ada hakim ad hoc HAM, Tipikor dan PHI. Kami semua sampai dengan kondisi terkini yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024 tidak ada yang berangkat. Kami tetap menjalankan seruan aksi secara moral untuk membackup dan mendukung teman-teman di Solidaritas Hakim Indonesia di Jakarta dengan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di Pengadilan Negeri Makassar. Tidak lepas dari itu, kami tetap berkomitmen untuk bagaimana mendukung penuh semangat perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, rekan-rekan hakim muda pada Solidaritas Hakim Indonesia di Jakarta. Begitu. Pak, kalau boleh kami mereview sedikit Pak, sebenarnya yang mendasari tuntutan teman-teman hakim untuk melakukan aksi tanggal 7 sampai 11 ini apa Pak? Jadi sebenarnya mendasari tuntutan, seruan moral yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia ini dari tanggal 7 sampai 11 Oktober itu pada prinsipnya adalah merupakan suara keprihatinan dari para hakim bagaimana untuk menyuarakan apa yang seharusnya menjadi tuntutan dari dan perintah daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti apa itu Pak? Jadi begini, hakim itu adalah pejabat negara di bidang yudisial yang berikan tugas dan kewenangan penuh untuk menjalankan bidang yudikatif sesuai amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengejawantahan daripada itu, maka hakim sebagai seorang pejabat negara yang menjalankan tugas fungsi yudikatif atau yudisial harus dibekali dengan tingkat kesejahteraan maupun tingkat keamanan yang memadai. Tuntutan kami ini pada prinsipnya tidak berlebihan, tidak bombastis sifatnya. Tetapi kami di sini adalah bagaimana untuk menyuarakan aspirasi yang sudah bertahun-tahun kami teriakan di pelosok-pelosok daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa misalnya contoh seperti saya ini setelah hampir 21 tahun bertugas sebagai hakim baru bisa masuk ke Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar, 1A khusus. Selama 16 tahun, 17 tahun perjalanan karir saya itu di pelosok daerah. Mulai dari Larantuka, Keva Mananu, Soe, Sumbawa Besar, Gorontalo, Momere. Nah selama itu kami merasakan betul keprihatinan ini bahwa hakim itu sebagai benteng terakhir pengadilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang merupakan amanah konstitusi tidak dibekali dengan hal-hal yang menunjang tugas hakim itu sendiri. Keuangan dan fasilitas begitu Pak. Ya. Baik.
Pak Janikol, terima kasih banyak atas waktunya memberikan keterangan kepada kami, kepada seluruh pemirsa TV. Tentunya kita semua berharap agar kita sama-sama mendapat solusi yang baik, baik untuk hakim dan baik untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Baik, Vena dan Nana, itu tadi informasi kami terkait dengan aksi yang dilakukan para hakim, Ikatan Hakim seluruh Indonesia dari Pengadilan Negeri Makassar. Kita kembalikan dulu ke rekan-rekan di Jakarta.